Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bayu Andika, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 13 Banten, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Resi. Beliau adalah guru kelas 6 dari SD Negeri 13 Banten. Halo Ibu Resi. Halo Pak Bayu. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Makasih ya Bu Resi karena sudah bersedia untuk melakukan kegiatan bersama saya. Kita mau ngobrol nyantai nih Bu Resi, nggak lama. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi nantinya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah untuk mempersiapkan bagaimana nanti Ibu agar dapat lebih siap ketika mengajar dan lebih percaya diri. Selanjutnya Ibu Resi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu nih ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran di kelas nantinya? Rencana saya mau mengambil mata pelajaran PKN. Nah, kebetulan kami nanti tema 5, subtema 3. Jadi tujuan pembelajarannya tentang bagaimana kerjasama dalam bidang wirausaha. Nah, tema 5 ini menyangkut tentang wirausaha. Jadi wirausaha ini juga menyangkut tentang profesi yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Oke. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah Ibu tetapkan yang seperti tadi? Yang ingin saya capai adalah anak-anak bisa lebih memahami profesi yang ada di sekelilingnya, baik itu profesi yang online-nya atau yang offline-nya atau intinya yang ada di sekitar dia lah. Oke Ibu Resi, terima kasih nih, sungguh luar biasa ya penjelasannya. Saya benar-benar sangat antusias nih ya untuk mendengar kelanjutan dari kegiatan kita hari ini. Baiklah Ibu Resi, selanjutnya saya ingin mendengar nih bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun juga dari metode pembelajarannya. Strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosi. Kemudian akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model saya menggunakan model basis masalah atau problem basic learning. Untuk metodenya kemungkinan menggunakan diskusi kelompok. Nah, ya seperti itulah. Sangat baik sekali dari bentuk penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Mungkin saya sedikit merangkum ya dari apa yang telah Ibu sampaikan barusan, bahwasannya Ibu akan menerapkan di kelas nanti adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Juga Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga dengan dukungan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu ya. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nantinya? Mungkin untuk media saya akan menggunakan berbagai macam jenisnya, misalnya gambar visual, kemudian video, yang nanti video itu akan saya jelaskan. Kemudian mungkin semacam kartu atau ya seperti kartu gitulah, kartu bergambar, kartu bergambar seperti itulah. Nah, nanti media-media itu nanti akan saya bagikan ke kelompok disertai dengan lembar kerja peserta didiknya. Seperti itu. Luar biasa. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Maksudnya di hari apa dan juga di jam keberapa gitu? Kira-kira karena dalam minggu ini kegiatan cukup sibuk karena berhubungan dengan memperingati Hari Guru kan. Kemudian mungkin karena ada banyak kegiatan di sekolah dan di gugus,
kalau dilaksanakan sekarang banyak kan mungkin kurang efektif ya. Nah, rencana saya mungkin dilakukan awal bulan Desember. Sekitar itu mungkin tanggal 1 apa tanggal 2 Desember gitu. Oh gitu, iya. Tanggal 1 itu berarti sekitar hari Jumat ya Bu Resi ya? Iya. Oke, jadi nanti di hari Jumat depan di kelas 6B jam 1 dan jam kedua saya akan datang ke kelas Ibu nih. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas dan akan melihat serta membuat catatan-catatan terkait proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu bersama dengan saya melakukan kegiatan observasi kelas, kegiatan pembelajaran di kelas juga, selanjutnya kita akan mengadakan percakapan yang terakhir Ibu Resi. Percakapan yang terakhir itu adalah percakapan pasca observasi. Nantinya pada kegiatan tersebut kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Yandriani. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, alhamdulillah saya sudah dapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian metode apa, mungkin strateginya apa ya. Intinya saya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin biar tujuan yang telah saya rencanakan itu bisa tercapai. Oke, luar biasa. Sebelum tadi Bu Resi juga udah menjelaskan lain hal sebagainya, apa yang kita lakukan percakapan hari ini juga sudah didapatkan hasilnya. Baiklah, nggak kerasa ini Bu Resi kita sudah di ujung waktu nih. Saya pribadi dengan segala hormat dan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada Ibu Resi karena sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pra-observasi ini sebelum kita memasuki kegiatan supervisi kelas. Demikian percakapan kita hari ini Bu Resi, dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih. Semoga Ibu Resi dapat mempersiapkan segalanya dengan baik dan saya nantinya juga akan mendukung apapun yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu Resi. Sama Pak Bayu. Selamat pagi Ibu Resi. Selamat pagi Pak Bayu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu Resi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dari percakapan pra-observasi di minggu kemarin. Jadi saya berharap pada kegiatan supervisi akademik ini ataupun observasi pembelajaran di kelas ini, Ibu Resi dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan kita di Jumat kemarin. Jadi agar menjadi perhatiannya yaitu berupa area pengembangan yang Anda dicapai, strategi yang Ibu persiapkan, dan itu juga nanti akan saya jadikan catatan-catatan. Dan harapan saya adalah Ibu melaksanakan pembelajaran hari ini sebaik-baiknya. Anggap saya tidak ada, jadi Ibu bisa nyaman. Terkait dengan persiapan hari ini, bagaimana menurut Ibu? Ibu apakah sudah mempersiapkan semuanya? Alhamdulillah saya sudah mempersiapkan semuanya. Oke. Selanjutnya saya akan melihat proses pembelajaran Ibu dan Ibu dapat melaksanakan pembelajaran seperti yang udah Ibu rancang dan rencanakan gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Resi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita memulai hari ini dengan membaca doa. Ketua kelas, silakan pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Ibu akan absen terlebih dahulu. Ada yang tak datang? Ada yang tak datang? Mana dia? Ya. Ibu akan absen terlebih dahulu. Ada yang tak datang? Ada yang tak datang? Mana dia? Mana dia? Ada yang tak datang? Ada yang tak datang? Mana dia? Mana dia? Ada yang tak datang? Ada yang tak datang? Mana dia? Mana dia? 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 Ada yang tak datang? Mana dia?
namanya musim pancaroba. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Nah, jadi itu kamu sekiranya mau berpergian, sedia payung sebelum hujan supaya kita tidak demam. Nah, sebelum belajar, Ibu meminta kita semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Keadaan di sekitar tempat duduknya ada sampah atau tidak? Kalau sekiranya ada sampah, ambil. Nah, jangan lupa untuk sampah. Kira-kira kalau lingkungan kita kotor, senang nggak kita belajar? Jadi supaya kita terasa enak, supaya kita terasa nyaman belajar, biasakan untuk lingkungan yang selalu seperti apa? Atau emosional kamu pagi ini. Nah, untuk itu Ibu menyediakan beberapa jenis emoji yang nanti akan kamu tempelkan di papan tulis. Kemudian berarti itulah perasaan kamu pada hari ini. Paham? Paham. Yang pertama mulai dari kelompok sana, kelompok A dulu. Nah, Ibu perhatikan emosional kamu atau perasaan kamu pada pagi ini berbagai macam. Ada yang marah, ada yang senang, ada yang gembira, ada yang jengkel, ada yang lelah, ada yang bingung. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang pagi ini kondisi hatinya sedang marah? Ada 4 orang. Aib, apa yang menyebabkan Aib marah? Jangan tapi jajan. Nah, kalau kita kan dibiasakan untuk apa? Berbagi. Kalau kita punya makanan lebih, berbagi dengan kawannya Zaki. Begitu juga Aib. Kalau Aib ada makanan lebih, berbagi dengan kawan. Siapa yang kondisi gembira? Oh, berarti kemarin ada Zahra demam. Ya. Siapa lelah? Nah, kita sebagai anak sekolah dibiasakan untuk sarapan. Ketika kondisi perut kita sudah terisi, maka pikiran kita akan seperti apa pikiran kita? Iya, akan berjalan, akan mudah berpikir. Jadi kita tidak memikirkan perut aja lagi. Jadi kita sudah memikirkan pembelajaran. Di antara kamu
atau pergi ke Indomaret, ke warung, ke kedai, ke tempat bakso? Siapa yang sering pergi sendiri? Banyak. Zaki, mengapa kamu pergi kedai? Mencari makanan. Kalau Zan, mengapa pergi kemana Zan? Kedai juga cari apa? Mencari makanan. Kira-kira kedai, ada Indomaret, kira-kira apa yang ada di sekitar kita yang merupakan wirausaha? Warung, apa lagi? Toko, perabot. Nah, itu merupakan contoh dari wirausaha yang ada di sekitar kita. Tentang berbagai macam contoh wirausaha yang ada di sekitar kita. Dan kemudian kita bisa mengidentifikasi atau menjelaskan kembali tentang contoh-contoh dari wirausaha tersebut. Saya mengerti? Ibu mempunyai 2 buah gambar. Apotek yang kedua, ada tak kamu tahu atau nampak di sekeliling kita nih ada apotek? Ada. Mana? Ada. Di samping sekolah ada apotek. Pencucian motor ini merupakan salah satu dari contoh wirausaha. Apa kira-kira manfaat apotek ini bagi kita? Untuk obat? Untuk mengobati. Ketika kita sakit kita bisa berobat. Kalau cuci motor? Mencuci motor kita. Bisa tidak sebetulnya kita cuci motor sendiri? Bisa. Tapi kenapa? Malas, penat, kurang bersih. Ada lagi yang lain? Apa lagi? Nah, kira-kira ada enggak? Nah, kira-kira bisa enggak si tukang cuci motor itu bersihkan sendiri? Ya. Maka dia akan merekrut karyawan. Jadi salah satu dari manfaat pendidikan wirausaha itu adalah bisa membantu perekonomian masyarakat. Nah, kelompok anak ini sudah dibentuk kelompoknya. Sekarang ibu akan memberikan namanya setiap kelompok. Akan menjelaskan ke depan, memberitahukan ke depan tentang materi contoh keberagaman wirausaha di sekitar kita berdasarkan media dia masing-masing. Nanti kan medianya ada media kartu, ada medianya menggunakan menonton video, ada nanti berdasarkan kartu bergambar. Nah, nanti kamu masing-masing kelompok satu perwakilan akan menerangkan ke depan tentang wirausaha berdasarkan media yang kamu diskusikan. Paham? Termasuk jasa, mana yang termasuk barang. Jadi ini semua ke bawah barang, ini semua jasa. Nah, wirausahanya berdasarkan bidangnya masing-masing. Tempelkan di situ nanti. Gunting juga gambar kameranya. Jadi, nah sekarang kamu silakan perhatikan media yang sudah ibu bagikan. Masing-masing kelompok kan medianya berbeda. Kemudian identifikasi atau selesaikan secara mandiri, kerjakan secara mandiri. Boleh berdiskusi tapi kerjakan secara mandiri. Kamu cari sumbernya berdasarkan media yang ibu bagikan tadi.
maksud dengan berusaha adalah jadi kita dibunuh guys. Itu kerjaan dulu lagi. Itu kerjaan dulu Pak. Nah, A, B, C, apa jawabnya? Jawab di sebelah sini. Nomor 2 ini ceritanya. Mana yang dijawab? A yang B. Ya, maaf, dibaca, dipahami. Jangan asal tanya aja, pahami dulu. Teknik stop, teknik penyadaran napas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Take a deep breath. Tarik napas dalam. Pejamkan mata. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Sambil tetap bernafas secara sadar, amati pikiran. Apa yang Anda pikirkan? Amati perasaan. Apa yang ini? Ingat untuk tetap menyadari nafas ya. Amati sekali lagi pilihan-pilihan hidup Anda. Tanyakan, sudahkah Anda bermanfaat orang lain? Sekarang, sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan. Bagaimana cara manusia memenuhi kehidupan sehari-hari dengan cara membuka wirausaha? Wirausaha seperti apakah yang dapat dikatakan berhasil pada usaha yang dijalankan? Seperti berjualan. Bagaimana sikap dan perilaku yang harus dimiliki seorang wirausaha dengan cara ramah dan jujur? Dalam berwirausaha, hal apa yang harus diperhatikan pertama kali untuk membangun usahanya? Membuka modal. Inilah hasil dari kelompok kami. Bagaimana cara memenuhi kehidupan sehari-hari dengan cara membuka usaha kecil-kecilan. Wirausaha seperti apakah yang dapat dikatakan berhasil pada usaha yang dijalankan? Bagaimana sikap dan perilaku yang harus dimiliki seorang wirausaha? Pertama, terhadap pelanggan. Dalam berwirausaha,
bagaimana inilah hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana cara manusia memiliki kehidupannya sehari-hari dengan membuka usaha. Wirausaha seperti apakah yang dapat dikatakan berhasil pada usaha yang dijalankan? Usaha berjualan. Bagaimana sikap dan perilaku yang harus dimiliki seorang wirausaha? Sopan, ramah, dan jujur. Dalam berwirausaha, hal apa yang harus diperhatikan pertama kali untuk pembawaannya? Modal. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Wirausaha. Ya, berbagai macam wirausaha. Nah, Ibu harapkan Miko, kamu tahu tentang berbagai macam contoh wirausaha yang ada di sekitar kita. Sebelum kita menutup, ada yang mau bertanya? Sudah paham tentang apa yang kita pelajari hari ini? Jadi wirausaha itu ada berapa bidang? Dua. Bidang apa? Barang. Nah, untuk itu Ibu harapkan kamu mengulang pelajarannya di rumah. Dan Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Resi, terima kasih untuk kegiatan pembelajarannya hari ini. Kira-kira bagaimana tadi pelaksanaan pembelajaran yang udah Ibu lakukan di kelas? Anak lebih agak bersemangat ya dari biasa karena medianya yang berbeda-beda. Jadi Ibu merasa area yang mau dikembangkan, strategi yang telah kita rencanakan kemarin sudah berjalan gitu ya? Yes. Jadi pun tadi saya juga melihat apa yang Ibu lakukan juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya mengapresiasi dan selanjutnya nanti kita akan memasuki tahapan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi, dan di dalam proses itu kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Yandriani. Terima kasih Bu Resi ya untuk hari ini ya. Oke, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu Andika SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis, asal SD Negeri 13 Banten. Kali ini saya akan mempraktekkan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Resi Gustarina. Beliau adalah guru yang mengampu di kelas 6 SD Negeri 13 Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Resi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Resi, bagaimana nih Bu Resi perasaannya setelah kita melaksanakan observasi pembelajaran di kelas yang telah kita lakukan kemarin? Mungkin karena proses pembelajarannya, karena tahap pembelajaran yang berbeda. Iya. Mungkin sedikit agak penyesuaian, tapi alhamdulillah proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Oke. Ibu Resi, bisa diceritakan kembali nih Bu Resi area pengembangan yang Ibu kembangkan, kemudian langkah-langkah ataupun juga tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas pada saat kita melakukan kegiatan observasi pembelajaran itu. Terkait dari pengembangan yang saya coba untuk lakukan, yang pertama murid dapat belajar dengan aktif. Kemudian murid dapat berdiskusi dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha yang ada di sekitarnya. Kemudian dengan percaya diri mereka mampu untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Dan juga di dalam pembelajaran saya berusaha menampilkan diferensiasi produk dan diferensiasi konten. Terakhir, saya juga berusaha mengembangkan kemampuan emosional anak tersebut dalam menghadapi masalah. Kemudian langkah yang saya lakukan juga bertahap. Yang pertama, lakukan observasi terlebih dahulu terhadap sikap atau perilaku anak.
Kemudian menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan anak yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Terakhir, menyediakan media-media yang beragam sesuai dengan pembagian kelompoknya. Jadi setiap kelompok kan medianya bermacam-macam. Iya, paham. Luar biasa Ibu Resi. Nah, selanjutnya nih Bu Resi, menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan pengembangannya di dalam kelas atau belum? Mengenai pengembangannya, mungkin sudah berjalan cukup baik. Tapi yaitu tentu masih namanya pembelajaran atau strateginya baru ditemui anak, tentu pelajarannya masih ada terdapat kurang di sana sininya, tapi alhamdulillahnya bisa sih berjalan dengan baik gitu. Karena ini baru, jadi masih ada beberapa part atau tahap-tahap dari metode problem basic learning itu yang tertinggal, yang tidak dilakukan. Nggak apa. Baik Ibu Resi, sangat baik apa yang telah Ibu sampaikan, dan yang namanya kekurangan pasti selalu kita temui di sana sini ya Bu Resi ya. Dan saya yakin suatu saat nanti pasti Ibu dapat menguasainya dengan baik. Selanjutnya nih Bu Resi, menurut Ibu apa sih kendala-kendala yang Ibu hadapi atau Ibu temui pada saat kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Mungkin kendalanya karena mungkin di dalam kelas itu kan terdapat beberapa anak, maksudnya satu kelompok itu banyak anaknya. Jadi karena satu kelompok itu terdapat banyak anak, jadi tidak semua anak yang bisa terlibat aktif. Biasanya seperti itu kan, umumnya akan seperti itu. Hanya anak-anak yang bisa dikatakan yang pintarnya, yang terlalu belajar aktif, yang kecuali misalnya satu kelompok tuh cuma beberapa orang, 3-4 orang, mungkin semua bisa bekerja ini karena terlalu banyak kemarin. Oke, baik. Jadi ada beberapa murid ya yang pada saat melakukan pembelajaran dalam kegiatan diskusi kelompok ternyata tidak terlibat aktif seperti teman lainnya, begitu ya Bu Resi? Iya. Oke. Nah, menurut pandangan Ibu Resi sendiri nih, apa yang menjadi penyebab mereka terlihat kurang aktif ketika kegiatan belajar diskusi kelompok itu berjalan gitu Bu Resi? Itu tadi karena mungkin satu kelompok anaknya banyak, jadi pembagian tugasnya tidak merata. Jadi si anak yang tidak aktif ini hanya mengandalkan temannya yang berkemampuan lebih. Ibaratnya dia menumpang lah di situ. Jadi tidak, walaupun nanti pembelajarannya bersifat aktif, tapi karena sistemnya kelompok, dia lebih mengandalkan lah temannya yang lain. Oke, begitu ya Bu Resi ya. Menurut Ibu nih, bagaimana Ibu melihat hal tersebut itu terjadi gitu? Kalau saya melihat seharusnya hal itu tidak terjadi ya Pak, karena ya namanya berdiskusi, tentu harus ada saling interaksi lah antara semua anggota kelompoknya, saling mengemukakan pendapat, saling mengeluarkan pendapat. Ya namanya kan berkelompok, namanya kan berdiskusi, tentu harus saling tukar pikiran. Luar biasa Bu Resi paparannya. Ini Bu Resi selanjutnya ya, ada nggak sih langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan ke depan untuk mengatasi permasalahan di dalam kelas ketika kegiatan diskusi kelompok itu berjalan? Saya ingin sih mungkin ke depannya saya akan berkeliling atau memantau, membimbing siswa ini mungkin dari kelompok ke kelompok. Kemudian mungkin sedikit mengarahkan kalau dalam kelompok itu mereka harus bagaimana, harus seperti apa. Kemudian ya intinya bagaimana supaya dia terpancing untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk mengumpulkan pendapatnya di dalam kelompok tersebut. Jadi dia tidak hanya diam menunggu kawannya yang lain aja. Jadi ibaratnya ada sumansih di dalam kelompoknya. Baik Ibu Resi, penjelasannya sangat menyenangkan nih. Jadi
apa yang Ibu utarakan barusan adalah merupakan rencana ke depan, begitu ya Bu ya? Nah, untuk perbaikan ya pastilah ada kekurangan ya, Iya. tidak itu. Iya, oke. Jadi nantinya Ibu akan berkeliling yang juga turut membantu murid untuk aktif di dalam kelompok diskusinya gitu ya Bu Iya. ya. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat konstruktif, yang bersifat membangun gitu ya Bu. Sehingga mereka nanti berani untuk menyampaikan pendapat dan terlibat aktif di dalam kelompoknya. Begitu ya Bu ya? Ya, seperti itu. Luar biasa. Selanjutnya Ibu Resi, jadi dari penjelasan tadi memang sangat luar biasa juga, sangat saya apresiasi terkait dengan rencananya nih. Saya berharap semoga rencana yang Ibu siapkan ini dapat realisasi dan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi anak di dalam kelompok diskusinya. Iya. Oke. Saya yakin nantinya Ibu Resi pasti bisa melakukannya. Saya tunggu nanti ya Bu ya. Iya. Bagaimana terkait dengan cerita-cerita menarik dari Bu Resi ketika Ibu sudah melakukannya. Saya tidak sabar menantikan percakapan kita yang akan datang nih Bu. Iya, Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bu Resi akan memulai untuk melakukan perubahan yang telah Ibu rencanakan dan sampaikan barusan tadi? Saya kira sih secepatnya Pak, tapi mengingat waktu kita nih kan sekarang ini sudah di ambang ujian, bahkan sekarang kita sudah mulai ujian kan, kemungkinan pembelajaran atau metode seperti ini mungkin bisa dilakukan awal semester depan, awal semester 2, karena kalau sekarang anak ujian juga tidak bisa dilakukan, jadi kemungkinan paling cepat itulah awal-awal semester depan. Iya. Oke, baik Bu Resi, sungguh ini percakapan yang sangat menarik ya dari apa yang telah kita lakukan barusan ini. Saya sangat menghormati segala usaha yang telah Ibu lakukan bagi kemajuan murid-murid Ibu. Terima kasih banyak ya Bu Resi atas kesediaan waktunya untuk berbincang dengan saya, dan terima kasih juga untuk segala jawabannya. Saya mendoakan semoga segala rencana yang telah Ibu Resi siapkan ini dapat terrealisasi dengan baik dan tentunya berjalan dengan lancar. Oke, Ibu Resi, dengan berakhirnya percakapan kita ini, berakhir pula lah rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan bersama, yang kita mulai dari percakapan praobservasi, kegiatan observasi pembelajaran di kelas, sampai hari ini kegiatan percakapan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Resi ya. Oke, Assalamualaikum Ibu Resi. Waalaikumsalam. Baiklah, demikianlah praktek percakapan pasca observasi yang telah saya laksanakan bersama rekan sejawat saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diterima dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.